Presiden Joko Widodo kembali menggelar rapat terbatas atau ratas mengenai reformasi perpajakan dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Reformasi perpajakan harus terus dilakukan secara menyeluruh, secara komprehensif, baik dari sisi regulasi, dari sisi administrasi, dari sisi penerapan core tax system, penguatan basis data, dan sistem informasi perpajakan di informasi. Sebelum masuk ke materi perpajakan, pertama saya akan menjelaskan mengenai apa sih pajak itu. Pastinya kata pajak tidak asing lagi di telinga kalian. Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Nah, pajak ini nantinya akan digunakan dan disalurkan untuk pembiayaan masyarakat seperti perlindungan sosial, fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, pariwisata yang pada intinya untuk kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh penyaluran yang biasa kita ketahui di lingkungan sekitar, yaitu seperti sekolah gratis, gaji PNS, penerima dana BLT, pembangunan jalan, subsidi BBM, dan listrik. Di dalam postur APBN 2021 tersebut, terlihat pajak merupakan pendapatan terbesar dalam suatu negara, di mana mencapai hingga 1.444,5 triliun, dan pada bulan April 2021 kemarin mencapai hingga 374,9 triliun. Perolehan itu mencapai 30,94% dari target pajak tahun 2021, yaitu sebesar 1.229,6 triliun. Nah, sekarang kita masuk ke materi perpajakan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Nah, pajak ini merupakan sumber penerimaan negara yang paling utama atau fungsi budget di setiap negara-negara dan juga mempunyai fungsi lain, yaitu sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan swasta dalam perekonomian atau disebut fungsi pengatur. Oke, dapat dilihat dari data realisasi pajak 2021 tersebut. Realisasi penerimaan pajak sepanjang kuartal 1 tahun 2021 mencapai 228,1 triliun atau 18,6% terhadap target APBN senilai 1.229,6 triliun. Kontraksi penerimaan tersebut sebagai dampak berlanjutnya pelemahan ekonomi akibat pandemi COVID-19 sekarang ini. Nah, selanjutnya, di dalam perpajakan sendiri terdapat dua jenis pajak, yaitu yang pertama, pajak tidak langsung atau indirect tax. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu, sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak. Contohnya yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN, bea masuk dan cukai, pajak ekspor, dan juga pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, yang dimana pajak ini hanya diberikan bila wajib pajak menjual barang mewah. Jenis pajak yang kedua yaitu pajak langsung atau direct tax. Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang dibuat di kantor pajak. Di dalam surat ketetapan pajak terdapat jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Pajak langsung harus ditanggung seseorang yang terkena wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yang lain. Contohnya yaitu pajak bumi dan bangunan atau PBB, pajak penghasilan atau PPH, dan juga pajak kendaraan bermotor. Kemudian yaitu fungsi pajak. Fungsi pajak dibagi atas dua fungsi, yaitu yang pertama
fungsi penerimaan atau budgeteer, di mana fungsi ini sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran. Fungsi budgeteer adalah fungsi yang letaknya di sektor publik, dan pajak merupakan suatu alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara, yang pada gilirannya akan dikeluarkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Selanjutnya adalah fungsi pajak yang kedua, yaitu fungsi mengatur atau regulator. Fungsi ini merupakan fungsi untuk mengatur atau mengeluarkan kebijakan-kebijakan pemerintah, baik dari sudut sosial dan ekonomi. Berdasarkan kewenangan dalam pemungutannya, pajak dapat digolongkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Nah, untuk fungsi regulator sendiri adalah fungsi di mana pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan negara. Secara konkret, fungsi ini terwujud dalam bentuk peningkatan atau penurunan tarif untuk memberikan insentif ataupun disinsentif agar tujuan-tujuan pemerintah tersebut dapat tercapai. Fungsi regulator ini secara substansif sebenarnya cara tertentu untuk merekayasa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang lebih adil dan merata termasuk dalam bidang hukum ekonomi sosial. Nah, di negara kita sendiri yaitu negara Indonesia berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yaitu yang pertama self-assessment system, yaitu di mana sistem pemungutan pajak ini membebankan kepada penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. Self-assessment system diterapkan pada jenis pajak pusat. Contohnya adalah jenis pajak PPN dan PPH. Namun, terdapat konsekuensi dalam sistem pemungutan pajak ini, karena wajib pajak memiliki wewenang menghitung sendiri besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan. Maka, wajib pajak biasanya akan mengusahakan untuk menyetorkan pajak sekecil mungkin. Yang selanjutnya yaitu Official Assessment System, yang merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak ini, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem pemungutan pajak ini bisa diterapkan dalam pelunasan pajak bumi dan bangunan atau jenis pajak daerah lainnya. Dalam pembayaran PBB, KPP merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran PBB terutang setiap tahunnya. Jadi, wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang melainkan cukup membayar PBB berdasarkan surat pembayaran pajak terutang atau SPPT yang dikeluarkan oleh KPP tempat objek pajak terdaftar. Kemudian jenis sistem pemungutan pajak yang ketiga yaitu Withholding Assessment System, di mana pada withholding system ini besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak atau fiskus. Contoh withholding system adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut. Jenis pajak yang menggunakan withholding system di Indonesia adalah PPH pasal 21, PPH pasal 22, PPH pasal 23, PPH Final pasal 4 ayat 2, dan PPN. Sebagai bukti atas pelunasan pajak dengan menggunakan sistem pemungutan pajak ini biasanya berupa bukti potong atau bukti pungut. Dalam beberapa kasus tertentu bisa juga menggunakan surat setoran pajak atau SSP. Bukti potongan tersebut nantinya akan dilampirkan bersama SPT tahunan PPH atau SPT masa PPN dari wajib pajak yang bersangkutan. Dalam rangka meningkatkan pendapatan negara khususnya penerimaan perpajakan, pemerintah melakukan upaya perluasan basis pemajakan dan perbaikan administrasi perpajakan, penambahan objek pajak baru,
baik yang dipungut oleh DJP maupun DJPJ, sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan tax ratio. Sebagai tahap awal, pemerintah akan memungut pajak atas perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE, atau yang lebih populer dengan sebutan e-commerce. Selain itu, diperlukan juga sumber penerimaan lain yang berasal dari cukai. Penerimaan cukai antara lain bersumber dari produk rokok, minuman beralkohol, dan etil alkohol. Meskipun demikian, ada banyak barang lain yang dapat dikenakan cukai seperti plastik, minuman berpemanis, dan bahan bakar minyak atau BBM. Selain ditujukan untuk mengendalikan konsumsi, mengingat dampaknya yang membahayakan lingkungan maupun kesehatan, pengenaan cukai atas barang-barang tersebut tentu dapat menambah pendapatan negara yang pada gilirannya akan meningkatkan tax ratio. Penerimaan perpajakan di tahun 2021 masih dalam tantangan lantaran ekonomi masih dalam proses pemulihan. Pemerintah sudah menyiapkan kebijakan perpajakan untuk menghadapi tantangan berat tersebut. Nah, kebijakan pajak yang diambil pemerintah dalam mengatasi masalah pajak yakni berdasarkan Nota Keuangan Rancangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2021, yaitu kebijakan optimalisasi dan reformasi perpajakan di tahun 2021 mencakup 5 hal, yaitu yang pertama, perpajakan atas perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE. Yang kedua yaitu ekstensifikasi dan pengawasan berbasis individu dan kewilayahan. Yang ketiga yaitu pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum yang berbasis risiko dan berkeadilan. Yang keempat yaitu meneruskan reformasi perpajakan yang meliputi bidang organisasi, SDM, basis data, proses bisnis, serta peraturan pajak. Dan yang kelima yaitu pengembangan fasilitas kepabeanan dan harmonisasi fasilitas fiskal lintas K1. Adapun pagu dalam anggaran insentif pajak dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp20,4 triliun. Pagu tahun 2021 hanya 16,9% dari total alokasi insentif perpajakan di tahun 2020 yaitu sebesar Rp120,61 triliun. Untuk mendukung upaya meningkatkan penerimaan negara, DJP melakukan evaluasi dan perbaikan organisasi dengan reformasi perpajakan dan reorganisasi. Kebijakan ini diharapkan mampu memaksimalkan peran pemerintah dalam meningkatkan peran penerimaan negara dan mendorong reformasi struktural sektorial yang menjadi kunci utama pemulihan ekonomi nasional. Beberapa hari yang lalu, insentif pajak yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak yang terdampak pandemi COVID-19 yang sebelumnya hanya berlaku hingga bulan Juni 2021, akhirnya sekarang resmi diperpanjang hingga akhir bulan Desember 2021. Pada saat konferensi pers realisasi APBN Mei 2021, Menteri Keuangan Indonesia Ibu Sri Mulyani menyatakan semua insentif pajak diperpanjang sehingga berlaku sampai akhir 2021. Insentif pajak yang diperpanjang yaitu yang pertama, kebijakan pajak ditanggung pemerintah atau DTP untuk pajak penghasilan atau PPH pasal 21 atau untuk karyawan. Insentif pajak ini berlaku bagi karyawan dengan penghasilan hingga Rp16 juta per bulan. Yang kedua yaitu insentif pajak PPH final usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang juga ditanggung pemerintah. Yang ketiga yaitu insentif pajak pembebasan PPH pasal 22 untuk importir. Yang keempat yaitu insentif pajak pengurangan angsuran PPH pasal 25, yakni insentif pajak bagi korporasi yang diberikan diskon 50%. Yang kelima yaitu insentif pajak percepatan restitusi pajak pertambahan nilai atau PPN. Yaitu PPH 21 itu yang karyawan ya.
PPh final UMKM juga kita akan perpanjang sampai dengan Desember 2021. Sekali lagi, fokus kita APBN hari ini adalah memulihkan ekonomi dan menangani COVID. Jadi beberapa insentif yang memang perlu diperpanjang dan kita lihat perlu akan kita perpanjang untuk memulihkan baik demand maupun supply tadi. Untuk PPh 22 import dan pengurangan angsuran PPh 25 yaitu korporasi dan pengembalian pendahuluan atau restitusi dipercepat untuk PPN akan diperpanjang sampai Desember, namun tidak untuk seluruh sektor seperti yang selama ini. Kita hanya akan memberikan untuk sektor-sektor yang memang masih membutuhkan dukungan. Ini kami akan melakukan terus secara teliti sektor-sektor mana yang membutuhkan masih dukungan untuk tadi PPh 22 import, PPh 25 angsuran, dan untuk PPN restitusi yang dipercepat. Untuk PPN BM DTP otomotif diskon 100% juga kita perpanjang sampai dengan Agustus untuk 1.500 cc. Sedangkan PPN DTP perumahan akan diperpanjang sampai dengan Desember. Oke, itu tadi semua adalah insentif perpajakan yang diberikan oleh pemerintah yang dapat berlaku hingga akhir Desember 2021. Kita sebagai warga negara sudah semestinya turut andil di masa pandemi saat ini dengan cara ikut berkontribusi dalam membayar pajak sebagai bentuk cinta terhadap negara kita, yaitu negara Indonesia.